Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya untuk memenuhi nilai kuis 2, yaitu aturan produksi dari tata bahasa, regular grammar, context free grammar, context sensitive grammar, and universal grammar. Jadi, kita privasi dulu. Suatu finite state automata menganggap suatu bahasa sebagai sekumpulan string yang mulai dari suatu state menuju state berikutnya dan akan berakhir pada state tertentu. Jadi pada FSA biasa kita ada Q, lalu ada Q sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol input, S sebagai start state, state awal, F sebagai himpunan state akhir, dan delta sebagai fungsi transisinya. Nah, di sini kita juga bisa merumuskan sesuatu. Nah, namanya aturan produksi atau namanya production rule, tata bahasa reguler. Oh ya, juga kemarin-kemarin juga kita juga membahas tentang ekspresi reguler. Nah, jadi kedua itu akan saling berhubungan pada aturan produksi. Jadi, apa itu aturan produksi tata bahasa reguler? Aturan produksi tata bahasa reguler mempunyai bahasa batasan berikut. Jadi, ini dibaca alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta, di mana alfa berisi satu simbol variabel satu saja dan beta berisi bisa simbol variabel atau terminal. Contohnya ada di kanan ini. Jadi misalnya ini V menghasilkan V, ini simbol atau TV atau T atau epsilon. V ini merupakan simbol variabel. Simbol variabel ini adalah simbol non-terminal yang masih bisa diturunkan juga. Jadi contohnya itu A besar, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya. Nah, T itu adalah simbol yang hasil dari hasilan dari alfa itu, dari suatu V ini, dan yang juga diturunkan dari simbol variabel tersebut. Jadi misal bisa T nya bisa A kecil, B kecil, D kecil, E kecil, dan sampai seterusnya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan terakhir ada epsilon. Epsilon ini yang kita sudah belajar itu di epsilon NFA. Epsilon menandakan simbol kosong. Jadi simbol epsilon ini adalah simbol dari string kosong. Nah, lanjut ke tupel tata bahasa reguler. Jadi tupel tata bahasa reguler ini merupakan suatu bahasa formal yang dinamakan dengan 4 tuple, yaitu G. G-nya grammar sama dengan dalam buka kurung V, S, T, P, di mana V itu himpunan simbol variabel, T sebagai himpunan simbol terminal, S sebagai simbol mula awalnya, start symbol, dan P adalah himpunan aturan produksinya. Dan penurunan tata bahasa reguler ini linear kanan, jadi variabelnya berada di sebelah kanan dari terminal, dan linear kiri yaitu terletak di kiri terminal. Namanya juga linear kanan dan linear kiri. Asalkan di mana alfa dan beta merupakan elemen dari V dan X adalah elemen dari T. V, sekali lagi V itu berupa simbol variabel dan T berupa simbol terminal. Yang variabel merupakan yang simbol non-terminal yang bisa diturunkan. Jadi parent variabel dan terminal adalah simbol hasil dan yang diturunkan atau child variable. Jadi seperti itu. Yang T ini merupakan hasil dari ini masih bisa diturunkan lagi setelahnya. Jadi sebenarnya tidak aja contoh ini aja.
Ini masih bisa juga aturan produksinya berupa contohnya ada suatu FSA. FSA nanti suatu state itu akan ditandakan sebagai suatu variabel, lalu akan menghasilkan suatu aturan produksi yang berdasarkan input yaitu terminalnya, dan variabelnya berupa state selanjutnya. Nah, bagaimana cara itu bekerja itu akan kita jelaskan di kuis selanjutnya. Yang untuk sekarang sekian untuk kuis 2. Jika ada salah kata saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.